teman-teman, jembatan Bantar namanya sekarang. Tetapi jembatan yang kita lihat yang sudah dipakai ini itu adalah sebuah jembatan pertama di Jogja yang menghubungkan antara Jogja dengan wilayah barat, yaitu Wates sampai dengan Purworejo. Sekarang jembatan ini sudah nonaktif, digantikan oleh kedua jembatan baru yang ada di sebelah selatan jembatan ini. Tapi apa iya sih nama aslinya jembatan Bantar? Ternyata tidak. Nama aslinya adalah Jasper Brug. Jasper itu nama orang, Brug itu jembatan. Jadi dinamai dari seorang bernama Johann Ernest Jasper. Itulah kenapa jembatan ini nama asli adalah Jasper Brug atau jembatan Yogyakarta pada abad ke-19 dan awal abad 20. Itu terpisah oleh Sungai Progo. Sungai Progo ini bisa dibilang menghalangi akses transportasi antara Yogyakarta dan wilayah Yogyakarta yang ke wilayah barat seperti Kulon Progo. Satu-satunya sarana yang bisa menghubungkan antara Yogyakarta dengan wilayah baratnya adalah sebuah jembatan rel kereta api yang dioperasikan oleh Staatsboswagen, maskapai kereta api negara yang ada di utara jembatan ini. Kapan-kapan kita akan lihat jembatannya. Nah, seperti nama jembatan ini yaitu jembatan Jasper, yang diambil dari nama Johann Ernest Jasper, gubernur Jogja pada waktu itu yang meresmikan jembatan ini pada 17 Juni 1929. Tapi dia bukan orang yang punya ide untuk membangun jembatan ini. Jembatan ini adalah ide dari Presiden Jogja yang menjabat pada tahun 1911 sampai 1913, yaitu Jacob Hendrik Liefring. Tetapi tidak terlaksana karena adanya Perang Dunia I. Kenapa Perang Dunia I bisa menghambat pembangunan jembatan ini? Ya karena mayoritas bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini itu harus impor dari Eropa. Dan Perang Dunia I itu membuat akses dari Hindia Belanda ke Eropa menjadi terhambat. Alasan Jacob Hendrik Liefring itu punya ide membangun jembatan ini karena dia melihat bahwa antara Jogja dan Kulon Progo itu terputus oleh Sungai Progo. Semakin berjalannya waktu, mobilitas masyarakat kedua wilayah itu semakin banyak. Tetapi dengan ramainya mobilitas tidak didukung oleh sarana yang memadai. Nah, karena pembangunan jembatan ini akhirnya belum terlaksana, akhirnya baru bisa terlaksana pada awal dekade 20-an. Sebelum ada jembatan ini, masyarakat yang mau melintas dari barat dan timur Sungai Progo harus naik rakit untuk menyeberang Sungai Progo. Pada tahun 1914 sampai 16 sekitaran itu kondisi sedikit lebih baik di antara Serandaan dan Brosot. Ya, selatan dari jembatan ini. Pada tahun 1914 sampai 1916 itu sudah ada jembatan kereta api milik maskapai swasta Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Jembatan itu menghubungkan antara Yogyakarta, Serandaan, dan pabrik gula Sewu Galur. Jembatan itulah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama yang kelas atas yang sudah punya mobil untuk menyeberangkan kendaraan mereka melintasi Sungai Progo. Tapi apakah itu solusi? Tidak. Karena kembali lagi, semakin ramainya mobilitas masyarakat, ya jembatan itu tidak memadai. Apalagi jika waktu Sungai Progo banjir. Kita tahu kalau Sungai Progo itu banjir, airnya ya sangat meluap sangat banyak, dan itu sangat berbahaya untuk melakukan penyeberangan. Pada 1925 pembangunan jembatan ini dilanjutkan setelah tertunda akibat Perang Dunia I. Ya, Perang Dunia I bukan hanya mengganggu jalur logistik pengiriman bahan baku jembatan ini, tapi juga membuat harga-harga bahan baku meningkat. Biaya yang tadinya diperkirakan sekitar 185.000 gulden itu melonjak menjadi 455.000 gulden untuk membangun jembatan ini keseluruhannya. Jembatan ini panjangnya 180 meter, dilengkapi dengan kawat baja yang
menopang jembatan ini. Jadi bisa dibilang ini masuknya ya jembatan gantung. Jembatan gantung dengan rangka baja yang ada di bawah ini, di bawah permukaan jalan ini. Nanti di bawah juga ditopang lagi dengan 2 buah pilar. Dua pilar yang tadi saya maksud itu justru adalah struktur yang pertama dibangun. Ada 2 di bawah. Pilarnya masing-masing tingginya 13 meter. 13 meter dari permukaan air. Nah, pengerjaan pilar itu dikerjakan oleh sebuah perusahaan yang bernama Nederlandse Aannemingenmaatschappij atau NEDAM dari Agustus 1926 sampai dengan Oktober 1927. Nah, pilar tersebut itu yang nanti akan jadi tumpuan dari struktur rangka jembatan. Jadi, pilar dulu dibuat, baru rangka baja ditaruh, lalu kelengkapan lainnya seperti kawat-kawat baja ini. Nah, struktur rangka baja ini itu dibuat oleh pabrik Wexpoor di Amsterdam. Wexpoor sendiri juga dikenal sebagai pabrik lokomotif. Lokomotif uap yang pernah beroperasi di Indonesia itu banyak yang merupakan buatan Wexpoor. Rangka baja buatan Wexpoor tersebut dikirim dari Belanda, lalu mendarat pesawat ya, tapi ini karena kapal jadi berlabuh. Jadi berlabuh di pelabuhan Cilacap pada April 1928, lalu diangkut oleh kereta api milik maskapai Stadsporwagen atau SS dan berhenti di stasiun Sentolo sebelah situ. Sebelah barat dari jembatan ini nggak jauh sih, mungkin sekitar 1 atau 2 kilo. Nah, setelah struktur ini sampai, baru mulai dipasang di atas pilar yang sudah dibangun lebih dahulu. Setelah rangka baja terpasang, nah di atas pilar, jadi kalau mau tahu di mana pilarnya, itu ada di bawah 2 tiang ini. Jadi pas di bawah 2 tiang ini tiang ini tingginya 10 meter. Yang itu juga 10 meter, ditanam di atas pilar yang sudah ditanam duluan, baru dipasang rangka jembatan ini. Setelah rangka jembatan dan pilar terpasang, baru dipasang kawat baja yang membentang dari ujung sampai ke ujung sana. Kawat baja yang membentang dari ujung barat ke ujung timur ini, persisi awalnya dipasang 12 kawat baja. Tetapi kemudian diperkuat lagi dengan 6 kawat baja supaya menambah kekuatan dari jembatan ini. Lalu siapakah biro konstruksi yang mengerjakan jembatan ini? Tentu saja biro konstruksi milik pemerintah, yaitu Bergelijke Openbare Werken atau BOW. Dalam membangun jembatan ini yang tentunya juga butuh waktu untuk pembangunannya, BOW sampai harus membuka kantor di Wates. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa struktur jembatan gantung itu dipilih? Karena dengan struktur jembatan gantung seperti ini, itu bisa mengurangi jumlah pilar yang dipakai di bawah rangka jembatan ini. Pilar yang nanti masuk ke sungai. Kenapa jumlah pilar itu harus diminimalisir? Karena Sungai Progo ini dari dulu sampai sekarang ketika banjir, sungai meluap. Nah, jika pilar terlalu banyak, itu akan berpotensi merobohkan jembatan. Dan jika sampai pilar ada apa-apa, kena banjir atau ya rusak, paling tidak jembatan ini masih ada struktur tambahan untuk menopang sehingga dia tidak kolaps. Di belakang saya itu ada sebuah jembatan kereta api, sebutannya Jembatan Beling. Nah, jembatan kereta api milik Stadsporwagen itu pada tahun 1930 pernah direnovasi karena pilarnya rusak terhantam arus Sungai Progo yang pada waktu itu sempat mengalami banjir besar. Itulah yang ingin dihindari oleh Jasper Brug dengan menggunakan struktur gantung seperti ini. 1929 jembatan ini akhirnya selesai. Lalu jembatan ini diresmikan pada hari Senin 17 Juni 1929. Lokasi peresmian ada di sebuah desa yang namanya Kelangon. Kelangon itu di situ, sisi timur jembatan. Itu desa Kelangon. Nah, peresmian ini diadakan secara besar-besaran. Semua tamu penting hadir seperti Sultan Hamengkubuwono, Pakualam, Presiden Jogja, Gubernur Jogja sendiri karena dia nanti yang
dijadikan nama jembatan, yaitu Johan Ernst Jasper. Lalu Residen Solo, bupati-bupati Jogja dan sekitarnya semua menghadiri peresmian jembatan ini. Peresmiannya bukan hanya sekedar acara peresmian, sampai juga ada pasar malam dan ada atraksi-atraksi budaya lainnya. Bahkan acara peresmian itu bisa disebut sebagai pesta rakyat karena semuanya merayakan berdirinya jembatan ini. Kenapa jembatan ini dirayakan besar-besaran ketika peresmian? Karena dengan jembatan ini akhirnya mobilitas masyarakat dari Kulon Progo ke Jogja atau Jogja ke Kulon Progo atau bahkan ke wilayah barat yang lebih jauh lagi seperti Purworejo, seperti Kebumen, itu menjadi lancar. Jadi bisa dibilang ya ini jalan raya penghubung jalur selatan Jawa dan dihubungkan oleh jembatan ini pada akhirnya. Pada saat peresmian, Residen Jogja pada waktu itu Peter Westra memanggil Gubernur Jasper untuk tampil di podium untuk memberikan sambutan tentunya. Dan pada waktu peresmian itu atas izin Sultan Hamengkubuwono ke-8, jembatan ini dinamai dengan nama Jasper Brug yang diambil dari nama Gubernur Jogja pada waktu itu, yaitu Johan Ernst Jasper. Dan itu merupakan hadiah yang sangat besar bagi Jasper karena namanya diabadikan oleh jembatan ini. Karena tidak lama setelah jembatan ini diresmikan, Jasper memasuki masa pensiun. Jadi itu kado pensiun yang sangat indah buat Johan Ernst Jasper. Dalam pidatonya, Gubernur Jasper mengucapkan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Residen Peter Westra karena telah menggunakan namanya untuk nama jembatan ini. Gubernur Jasper juga berterima kasih kepada arsitek-arsitek jembatan ini, terutama TH Evir. Saya nggak tahu TH itu Thomas atau Theodor Evir. Dan juga beserta jajarannya, termasuk tukang-tukang yang telah membangun jembatan ini. Gubernur Jasper juga berharap dengan dibukanya jembatan ini, mobilitas masyarakat antar daerah yaitu Jogja dan Kulon Progo itu semakin lancar, juga membangun ekonomi. Karena dengan mobilitas yang baik, tentunya kegiatan perekonomian pun juga semakin lebih hidup. Setelah pidato peresmian, acara berlanjut ke acara inti. Acara intinya apa? Acara intinya yaitu semua tamu penting melintas jembatan ini dari timur ke barat, lalu kembali lagi. Ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita jalan dari ujung ke ujung. Jadi dan setelah puas menikmati jembatan ini, berjalan-jalan, melihat-lihat, akhirnya acara peresmian selesai. Walaupun pesta rakyat yang seperti pasar malam dan lain-lainnya tetap berlanjut. Tidak lama setelah jembatan diresmikan, mobilitas masyarakat semakin lancar. Kegiatan perekonomian semakin hidup. Apalagi untuk angkutan hasil perkebunan, mengingat Yogyakarta pada waktu itu adalah daerah yang hidup dari perkebunan. Tetapi apakah jembatan ini hanya sekedar sarana penghubung untuk mobilitas masyarakat? Tidak. Pada waktu itu jembatan ini bisa dibilang sebagai sebuah engineering marvel, sebuah pencapaian pembangunan konstruksi yang sangat luar biasa. Tidak heran jika orang-orang pada waktu itu kalau pas lewat jembatan ini itu berhenti hanya untuk mengagumi jembatan ini. Ya nggak beda dengan orang zaman sekarang yang kalau nemu objek menarik itu pasti berhenti untuk foto-foto. Begitu juga orang-orang pada waktu itu. Bahkan kegiatan berkendara jarak jauh dengan mobil dan motor pun setelah jembatan ini dibuka semakin lancar. Ada salah satu kegiatan bermotor jarak jauh atau touring itu yang dilakukan oleh seseorang bernama P.A. de Bond. P.A. de Bond adalah seorang pegawai dari sebuah perusahaan yang bernama Lindever Stockfish. Lindever Stockfish sendiri adalah sebuah perusahaan yang bekerja di bidang impor mobil. Salah satu mobil yang diimpor adalah mobil merek Prancis, yaitu Peugeot 201. Sebuah mobil 1000 cc
horsepower-nya hanya 23 horsepower. Dia cukup tinggi di masa itu. Mobil itu dites oleh The Bond tentunya dalam rangka promosi dari Surabaya, Jakarta, lalu Jakarta kembali ke Surabaya dengan melewati jalur selatan. Perjalanan yang dilakukan oleh The Bond pada bulan Mei 1931 tersebut memang bertujuan untuk menguji dan mempromosikan mobil Peugeot 201, maaf. Dan menurut PA The Bond, ketika mobil itu diajak berkeliling Jawa, termasuk melintasi jembatan Jasperbrug, itu merupakan mobil kecil yang sangat tangguh, itu menurut The Bond. Tapi yang jelas, The Bond mampir di jembatan ini ketika dia mau masuk Jogja dari arah barat, dari arah Purworejo, dan berfoto bersama mobilnya di jembatan ini. Jadi jembatan ini juga dianggap sebagai landmark pada waktu itu. Kalau The Bond tadi mampir di jembatan ini memang untuk tujuan wisata juga selain untuk menguji mobil. Nah, pada tahun 35, tepatnya pada bulan Oktober 1935, itu jembatan ini menjadi tempat studi tour. Mahasiswa ITB melakukan studi tour ke Jogja. Jadi sebelum ke jembatan ini mereka ke Balai Asa Pengok, atau kalau dulu namanya NIS Work Parts, bengkel kereta api milik maskapai kereta api NIS. Setelah dari NIS Work Parts, mereka ke sini jalan-jalan, bukan cuma jalan-jalan untuk wisata, tapi jalan-jalan juga untuk mempelajari struktur jembatan ini. Para mahasiswa dari ITB itu ke sini bukan hanya untuk berwisata, tapi untuk mempelajari struktur bangunan jembatan ini. Oh ya, saya tadi nyebut ITB ya? Ya, memang ITB, tetapi ITB kan nama sekarang, yaitu Institut Teknik Bandung. Kalau nama lawasnya adalah Technische Hochschule Bandung. Itu juga sekolah dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, yang menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata adalah tentunya rombongan ibu-ibu. Mirip kayak sekarang ya. 24 Januari 1939, serombongan ibu-ibu dari Hausfrauenvereniging Jogja, yaitu Asosiasi Ibu Rumah Tangga Jogja, berkunjung ke tempat ini. Kalau yang itu tujuannya berwisata, beda ya dengan para mahasiswa dari Technische Hochschule Bandung atau ITB tadi yang tujuan untuk belajar. Kalau ibu-ibu tadi tujuannya untuk wisata. Tapi setelah dari sini mereka berkunjung ke Gereja Mboro dan makam Kapten Van Ingen di Nanggulan. Kita udah di ujung jembatan, di ujung timur jembatan. Belakang saya ujung barat yang tadi kita mulai jalan tadi. Oh iya, sebelum saya nutup video ini, dari tadi kan saya nyebut soal Gubernur Jasper ya. Tapi siapa sih beliau? Nama lengkapnya adalah Johann Ernst Jasper. Lahir di Surabaya pada 25 April 1874. Putra dari Johann Bernard Jasper dan Mimi Stam. Johann menikah dengan Alida Christina Apel, dan dari pernikahannya dikaruniai dua putra dan seorang putri. Jasper bersekolah di HBS Surabaya. Setelah selesai, Jasper melanjutkan pendidikannya ke Departemen B Gymnasium Willem Derde atau Pony Willem Derde School di Batavia. 1895 pendidikannya selesai dan Jasper diangkat sebagai pegawai negeri. Pada 1898 Jasper pindah tugas ke Surabaya. Lama menjadi pegawai negeri di sana. Lalu pada 1912 Jasper diangkat menjadi controller atau pengawas di Binnenlandbestuur. Binnenlandbestuur itu kalau sekarang namanya adalah Departemen Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri. 10 tahun kemudian 1922 Jasper diangkat sebagai asisten residen Pasuruan. 2 tahun kemudian Jasper diangkat menjadi asisten residen Pekalongan. Di Pekalongan Jasper dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung dunia sepak bola di Pekalongan. Lalu pada 1928 Jasper diangkat sebagai Gubernur Yogyakarta. Masa jabatan singkat sekali, hanya 1 tahun karena Jasper sudah masuk ke masa pensiun. Setelah pensiun, Jasper sempat menjadi editor-in-chief di surat kabar besar di Hindia Belanda waktu itu, yaitu harian Java Bode. Menikmati masa pensiun menjadi editor-in-chief di Java Bode, ya itu merupakan hidup yang sangat menyenangkan buat Jasper. Tetapi pada tahun 1942
kehidupannya berubah. Bukan hanya Jasper, tapi semua warga Eropa di Hindia Belanda hidupnya berubah karena kedatangan militer Jepang. Jasper ditawan oleh militer Jepang dan ditempatkan di sebuah camp internir di Cimahi. Pada 25 Maret 1945, beberapa hari sebelum ulang tahunnya ke-71, Jasper meninggal di camp tawanan karena kondisi camp yang sangat buruk, malnutrisi, dan sakit berkepanjangan. Akhirnya Jasper dimakamkan di Ereveld, Cimahi. Dan kalau kita jalan-jalan ke Cimahi, datang ke Ereveld, makamnya ada dan bisa dilihat. Ya, itulah sedikit cerita soal Jasper Brug, sebuah jembatan yang sangat fenomenal pada zamannya, sangat berguna untuk membantu mobilitas masyarakat dan kehidupan perekonomian pada waktu itu. Tetapi seiring berkembangnya zaman, jembatan ini menua dan terpaksa digantikan oleh jembatan baru yang ada di sebelah selatannya, yang kedua jembatan ini. Tapi paling tidak, sebagai warga Jogja, kita harus berbangga karena kita mempunyai sebuah warisan dari Gubernur Jasper yang sangat berjasa bagi mobilitas dan perekonomian Yogyakarta pada waktu itu. Ya, demikian cerita soal jembatan Jasper atau Jasper Brug yang sekarang kita kenal sebagai jembatan Bantar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sedikit cerita dari kami. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa share, like, atau kalau ada pertanyaan, monggo tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, itu akan sangat mendukung kami untuk mengembangkan channel kami, dan kita akan terus berbagi cerita kepada teman-teman. Terima kasih.